shy, super shy, but wait a minute while I make you mine, make you mine. Leaning 지금 do you're on my mind all the time. I wanna tell you, but I'm super shy, super shy. Halo semua, saya akan membahas tentang neraca lajur. Mari kita bahas dari pengertian. Neraca lajur atau worksheet adalah alat bantu yang digunakan oleh akuntan untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan. Neraca lajur tidak termasuk dalam laporan keuangan formal, tetapi membantu dalam mempersiapkan jurnal penyesuaian, laporan laba rugi, dan neraca. Adapun beberapa tujuan dari pembuatan neraca lajur. Yang pertama, menyederhanakan proses penyesuaian, di mana neraca lajur membantu mengidentifikasi dan mencatat jurnal penyesuaian dengan lebih terstruktur, sehingga memudahkan akuntan dalam menghitung penyesuaian yang diperlukan untuk laporan keuangan. Yang kedua, menyediakan ringkasan informasi keuangan. Neraca lajur menyajikan data keuangan dalam format yang terorganisir, termasuk saldo akun sebelum dan setelah penyesuaian, sehingga memberikan gambaran menyeluruh tentang posisi keuangan perusahaan. Yang ketiga, memfasilitasi audit dan review. Neraca lajur menyediakan dokumentasi lengkap tentang penyesuaian yang dilakukan, sehingga memudahkan proses audit dan review oleh pihak internal maupun eksternal. Makanya kenapa disebut neraca lajur sebagai alat bantu? Karena penting untuk membantu akuntan dalam menyusun laporan keuangan yang akurat dan handal. Kelebihan neraca lajur. Yang pertama, mempermudah penyusunan laporan keuangan. Neraca lajur membantu mengorganisir data keuangan sehingga mempermudah penyusunan laporan keuangan seperti laporan laba rugi dan neraca. Yang kedua, deteksi kesalahan. Dengan adanya kolom penyesuaian dan saldo setelah penyesuaian, akuntan dapat dengan mudah mendeteksi dan memperbaiki kesalahan pencatatan sebelum laporan keuangan final disusun. Yang ketiga, transparansi penyesuaian. Neraca lajur menampilkan semua penyesuaian yang dilakukan secara jelas, sehingga mempermudah audit dan peninjauan ulang oleh pihak internal maupun eksternal. Yang keempat, memudahkan proses pelatihan, di mana neraca lajur sebagai alat pembelajaran yang baik untuk mahasiswa akuntansi ataupun karyawan baru dalam memahami proses penyusunan laporan keuangan dan penyesuaian jurnal. Kekurangan neraca lajur. Yang pertama, bukan laporan resmi. Neraca lajur bukan merupakan bagian dari laporan keuangan resmi yang disajikan oleh pemangku kepentingan. Ini hanya alat bantu internal. Yang kedua, kemungkinan terjadinya kesalahan manual. Karena seringkali disusun secara manual, membuat neraca lajur rentan terhadap kesalahan manusia, seperti salah hitung atau salah pencatatan. Yang ketiga, tidak diperlukan untuk sistem akuntansi terkomputerisasi. Dalam sistem akuntansi yang terkomputerisasi, neraca lajur mungkin tidak diperlukan karena sistem tersebut sudah dapat melakukan penyesuaian dan penyusunan laporan secara otomatis. Yang keempat, kurang efisien untuk perusahaan besar. Untuk perusahaan besar dengan transaksi yang kompleks dan banyak, neraca lajur bisa menjadi terlalu sederhana dan tidak praktis digunakan. Jenis-jenis neraca lajur berdasarkan jumlah kolom. Yang pertama, neraca lajur 6 kolom. Terdiri dari kolom saldo awal, penyesuaian, dan saldo setelah penyesuaian. Biasanya digunakan untuk perusahaan kecil dengan transaksi yang tidak terlalu kompleks. Yang kedua, neraca lajur 8 kolom. Terdiri dari kolom saldo awal, penyesuaian, saldo setelah penyesuaian, laporan laba rugi, dan neraca. Lebih lengkap dibandingkan dengan neraca lajur 6 kolom, dan digunakan untuk mempersiapkan laporan keuangan dasar. Yang ketiga, neraca lajur 10 kolom. Terdiri dari kolom saldo awal, penyesuaian, saldo setelah penyesuaian, kolom laba rugi berisi pendapatan dan beban, serta kolom neraca yang berisi aset, kewajiban, dan ekuitas. Lebih detail dan sangat cocok untuk perusahaan yang lebih besar. Biasanya, neraca lajur 10 kolom ini kita sering gunakan. Neraca lajur 12 kolom. Biasanya ini dia sama seperti neraca lajur 10 kolom, tetapi ditambah dengan kolom penyesuaian akhir seperti penghitungan pajak dan dividen. Digunakan untuk perusahaan dengan transaksi yang sangat kompleks dan beragam.
Yang kedua, berdasarkan tujuan. Ada neraca lajur untuk perusahaan dagang. Disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan dagang yang mencakup kolom khusus untuk transaksi penjualan, pembelian, persediaan barang dagang, dan lainnya. Yang kedua, neraca lajur untuk perusahaan jasa. Disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan jasa dengan berfokus pada pendapatan jasa, biaya operasional, dan beban lainnya yang relevan. Yang ketiga, neraca lajur untuk perusahaan manufaktur. Lebih kompleks, tetapi mencakup kolom tambahan untuk biaya produksi, bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan lain-lainnya. Berdasarkan sifat penggunaannya, yang pertama neraca lajur manual. Disusun secara manual menggunakan kertas dan pulpen atau program sederhana seperti Microsoft Excel. Yang kedua, neraca lajur terkomputerisasi. Disusun menggunakan software akuntansi yang otomatis menghitung dan menyusun neraca lajur berdasarkan data yang dimasukkan ke dalam sistem. Seperti kalian lihat, di sebelah saya ada gambar neraca lajur 10 kolom, di mana pada kolom yang pertama diisi nomor akun, sebelahnya nama akunnya, kemudian ada neraca saldo, ayat jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah disesuaikan, laba rugi, dan neraca. Di mana laba rugi biasanya kita isi dengan pendapatan dan beban. Neraca kita isi dengan aset, kewajiban, dan ekuitas. Tidak termasuk dengan beban dan pendapatan ya, karena sudah masuk di laporan laba rugi. Laba rugi dan neraca ini harus balance untuk bisa kita menentukan untung atau ruginya sebuah perusahaan. Secara keseluruhan, neraca lajur merupakan alat yang sangat berguna dalam proses penyusunan laporan keuangan, terutama untuk perusahaan kecil dan menengah atau dalam proses pembelajaran. Namun, seiring dengan kemajuan teknologi dan sistem akuntansi yang terkomputerisasi, penggunaan neraca lajur mungkin akan semakin berkurang di masa depan.